Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar meskipun dalam suasana daring. Anak-anakku sekalian, kali ini kita akan mempelajari materi perkembangan kolonialisme dan imperialisme bangsa-bangsa Eropa. Tujuannya yang pertama adalah supaya kalian memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang proses masuk dan berkembangnya penjajahan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Kemudian yang kedua, supaya kalian juga memiliki informasi yang lengkap tentang proses masuk dan berkembangnya penjajahan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia, dan nantinya kalian bisa menyajikannya dalam bentuk cerita sejarah. Oke anak-anak, kita mulai yang pertama dari proses masuk dan berkembangnya penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Anak-anakku sekalian, bagaimana proses masuk dan berkembangnya penjajahan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia? Diawali dari perjanjian Tordesillas yang ditandatangani pada 7 Juni 1494. Perjanjian ini disahkan oleh Paus. Paus itu adalah pemimpin tertinggi umat Nasrani seluruh dunia. Mengesahkan sebuah perjanjian yang isinya membagi dunia di luar Eropa menjadi 2 daerah kekuasaan antara Spanyol dan Portugis. Wilayah dunia sebelah timur dimiliki oleh Portugis, sedangkan wilayah dunia di sebelah barat dimiliki oleh Spanyol. Oke anak-anak, kita akan mempelajari peta penjelajahan samudera yang dirintis oleh bangsa Spanyol dan Portugis. Dalam perjanjian Tordesillas disebutkan wilayah kekuasaan Portugis itu berada di sebelah timur. Maka dalam menemukan daerah kekuasaannya itu, Portugis mengambil rute lewat timur. Sedangkan daerah kekuasaan Spanyol berada di dunia wilayah barat, maka rute yang diambil Spanyol adalah melalui jalan barat. Sekarang kalian perhatikan ke peta. Kita akan mempelajari rute pelayaran yang diambil oleh Portugis. Dari pelabuhan Lisabon di Portugis, terus bergerak ke arah selatan dengan menyisir pantai barat benua Afrika, dan akhirnya mendaratlah pelayaran bangsa Portugis yang dipimpin oleh Bartolomeus Dias ini tepat di ujung selatan benua Afrika, yang kemudian diberi nama Cape of Good Hope. Cape itu tanjung atau semenanjung, good itu baik, hope itu harapan. Semenanjung, harapan baik. Kemudian karena daerah kekuasaan Portugis yang berada di sebelah timur, yang dikenal sangat banyak menghasilkan rempah-rempah, itu masih jauh, pelayaran dilanjutkan terus ke arah timur
dipimpin oleh Vasco da Gama. Dan akhirnya sampailah di Calicut atau Kalkuta, India. Terus bergerak ke arah timur dipimpin oleh Alfonso, tepat pada tahun 1511 sampailah di Malaka. Sampai di sini Portugis belum menemukan rempah-rempah. Akhirnya pelayaran terus menuju ke timur. 1 tahun kemudian, 1512, sampailah Portugis di Ternate. Barulah di sini Portugis menemukan apa yang dicarinya, yaitu rempah-rempah ya, yang ternyata banyak dihasilkan dari Indonesia, khususnya kawasan Indonesia Timur. Kemudian bagaimana dengan pelayaran bangsa Spanyol? Berhubung Spanyol itu daerah kekuasaannya berada di belahan bumi barat, sebelah barat, maka Spanyol menempuh rute pelayaran, menemukan daerah kekuasaannya itu juga mengambil jalan lewat barat. Perhatikan dalam peta, dari Spanyol menyeberangi Samudra Atlantik yang sangat luas dan ganas, terkenal ganas ombak-ombaknya. Terus bergerak menuju ke arah selatan, sampailah di ujung selatan benua Amerika. Di sini ada sebuah celah atau sebuah wilayah perairan yang tidak begitu luas, ya. Kalian tahu wilayah perairan yang tidak terlalu luas. Selat ini kemudian dinamakan Selat Magellan, disesuaikan dengan nama pimpinan rombongan pelayaran bangsa Spanyol. Melalui Selat Magellan, rombongan pelayaran bangsa Spanyol terus bergerak menuju ke arah timur dengan menyeberangi Samudra Pasifik yang sangat luas. Setelah menempuh perjalanan yang sangat lama, barulah rombongan pelayaran orang-orang Spanyol ini mendarat di Filipina. Ya, tepatnya di sebuah pulau yang bernama Pulau Cebu. Rombongan bangsa Spanyol ini mendarat. Namun sayang sekali, pimpinan pelayaran bangsa Spanyol yang bernama Magellan akhirnya dibunuh oleh penduduk pribumi. Pelayaran dilanjutkan oleh penggantinya yang bernama Sebastian Elcano, dan tepatnya pada tahun 1521 berhasillah bangsa Spanyol mendarat di Tidore. Terus bertemunya Spanyol dan Portugis di Kepulauan Maluku. Portugis di Ternate, Spanyol di Tidore. Ini kemudian menyebabkan timbulnya pertikaian. Masing-masing mengklaim Maluku adalah daerah kekuasaannya. Karena mereka beranggapan menempuh jalur dalam menemukan daerah kekuasaannya tidak menyalahi perjanjian Tordesillas. Portugis menempuh jalur ke timur, Spanyol menempuh jalur ke barat. Ternyata keduanya bertemu di satu tempat, Kepulauan Maluku. Nah, pertikaian dua bangsa pelaut ini justru membuktikan kebenaran teori heliosentris yang mengatakan bumi bentuknya bulat. Pertikaian keduanya kemudian diakhiri dengan perjanjian Saragossa yang isinya Portugis yang datang lebih awal di Maluku atau di Nusantara tetap berkuasa di Maluku, sedangkan Spanyol harus meninggalkan Maluku dan sebagai gantinya mendapatkan Filipina. Mulailah penjajahan Spanyol dan Portugis, ya.
yang kemudian berlangsung hingga berabad-abad lamanya. Nah, anak-anakku sekalian, begitulah proses awal masuknya imperialisme dan kolonialisme bangsa-bangsa Eropa hingga sampai ke Nusantara ini dipelopori oleh bangsa Spanyol dan Portugis. Kita lanjutkan, anak-anakku sekalian. Setelah kalian mengetahui proses masuknya imperialisme dan kolonialisme Eropa ke Indonesia, sekarang kita akan membahas faktor-faktor pendorong kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke dunia timur itu apa saja. Ya. Yang mendorong bangsa barat berdatangan ke dunia timur ini banyak faktor yang melatar belakangi, antara lain perkembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya. Penemuan kompas, mesiu, navigasi, peta, itu adalah penemuan-penemuan yang sangat penting dalam dunia pelayaran. Maka perkembangan bidang iptek saat itu betul-betul sangat mendorong munculnya imperialisme dan kolonialisme Eropa. Faktor yang kedua adalah ingin membuktikan kebenaran teori heliosentris yang dikemukakan oleh Nikolaus Kopernikus. Helios, matahari, sentrum, pusat. Jadi heliosentris itu teori yang mengatakan matahari pusat segala tata surya. Benda-benda di angkasa semuanya berputar mengelilingi matahari. Teori heliosentris ini menggantikan teori sebelumnya yang sudah berkembang sangat lama, yaitu teori geosentris yang dicetuskan oleh Claudius Ptolemeus, mengatakan sebaliknya, geos itu bumi, sentrum itu pusat, berarti geosentris itu bumi, pusat tata surya. Teori ini berkembang cukup lama, ya. Maka kemudian setelah berkembang teori baru, terbukalah dunia pelayaran, dan bangsa-bangsa pelaut seperti Portugis dan Spanyol ingin membuktikan kebenarannya. Ternyata teori heliosentris ini betul-betul dibuktikan kebenarannya dengan bertemunya bangsa Spanyol dan Portugis di Maluku. Faktor yang ketiga adalah jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani pada tahun 1453. Konstantinopel itu adalah sebuah kota dagang yang menjadi penghubung Eropa dan Asia, atau yang menjadi penghubung Barat dan Timur. Ini dengan jatuhnya kota itu ke tangan kekuasaan Turki Utsmani, otomatis hubungan dagang Eropa dan Asia terputus. Maka tidak ada jalan lain bagi bangsa-bangsa Eropa dalam mendapatkan rempah-rempah selain menemukan sendiri tempat asal rempah-rempah itu berada, yang diketahui ternyata berada di benua Asia, terutama Indonesia, utamanya kawasan Indonesia Timur. Faktor selanjutnya adalah adanya ambisi untuk melaksanakan semangat 3G. God, Glory, Gospel. God itu emas. Berarti bangsa-bangsa barat datang ke dunia timur itu ingin mendapatkan emas. Ya. Atau boleh juga diartikan ingin mencari kekayaan. G yang kedua, glory. Glory itu artinya kejayaan. Ada semacam paham atau prinsip yang berkembang, ya, di dalam bangsa-bangsa Eropa yang mengatakan semakin banyak sebuah negara memiliki jajahan,
maka akan menjadi negara yang jaya. Maka masing-masing bangsa Eropa itu kemudian berlomba-lomba untuk mendapatkan daerah jajahan sebanyak mungkin. Ini termasuk faktor politik, faktor ekonomi, dan yang ketiga gospel. Ini adalah misi penyebaran agama Nasrani keluar Eropa. Anak-anak, kalian tahu bangsa Eropa yang mayoritas menganut agama Nasrani ini kalah dalam perang salib melawan umat Islam. Mereka ingin menebus kekalahannya di dalam perang salib tersebut dengan cara menyebarkan agama Nasrani keluar Eropa. Jadi semangat 3G, God, Glory, Gospel, ini bisa disamakan dengan faktor ekonomi, politik, dan budaya. Anak-anakku sekalian, antara lain itulah 4 faktor yang mendorong kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke dunia timur, termasuk juga ke Nusantara atau Indonesia. Anak-anakku sekalian, kita lanjutkan. Ya. Kedatangan Spanyol dan Portugis sampai ke Indonesia dalam perkembangan selanjutnya akhirnya diikuti oleh bangsa-bangsa Eropa lainnya. Ya. Tidak terkecuali Belanda. Dengan dipimpin Cornelis de Houtman, pada tahun 1596 Belanda mendarat di pelabuhan Banten. Ternyata di sini Belanda hanya mendapatkan lada. Ya. Belanda merasa kurang puas, akhirnya meneruskan pelayarannya menuju ke arah timur, sampailah di Kepulauan Maluku. Selanjutnya terlibatlah pertikaian antara Belanda dan Portugis yang telah berkuasa sebelumnya di Maluku, dan pertikaian keduanya ini akhirnya dimenangkan oleh Belanda. Sehingga Belanda menjadi penguasa di Maluku, selanjutnya Portugis terusir dari Maluku, selanjutnya berpindah ke Pulau Timor, bagian timur, yang kemudian menguasai wilayah itu hingga kurang lebih 400 tahun lamanya. Yang selanjutnya dikenal dengan nama Timor Timur. Itu pernah menjadi bagian dari NKRI. Waktu itu menjadi provinsi yang ke-27. Pada saat pemerintahan Orde Baru menjadi provinsi yang ke-27 sehingga disebut provinsi termuda. Namun di era pemerintahan Presiden Habibie, wilayah itu lepas dari NKRI, berdiri sendiri menjadi negara merdeka dengan nama Timor Leste. Sekarang kita kembali pada penjajahan Belanda di Maluku. Nah, Belanda akhirnya menjadi satu-satunya bangsa Eropa yang berkuasa di Nusantara. Kekuasaannya makin besar, wilayahnya makin luas. Untuk menjalankan kekuasaannya itu, pemerintah Belanda akhirnya menunjuk VOC sebagai wakilnya di Indonesia. Kalian tahu VOC itu apa? Sebuah perserikatan dagang yang dibentuk tahun 1602. Ya. Ternyata badan ini, perusahaan dagang ini, menjadi wakil pemerintah kerajaan Belanda untuk berkuasa di Indonesia. Supaya VOC bisa menjalankan tugas-tugasnya yang tentunya sangat berat, mengingat Indonesia itu sangat luas, kekayaan alamnya sangat melimpah, sumber daya manusianya sangat padat, tentunya tugas VOC itu sangat berat. Maka supaya perserikatan dagang ini bisa menjalankan tugasnya dengan lancar, pemerintah kerajaan Belanda memberikannya hak-hak istimewa atau hak-hak oktroi. Ya, antara lain, ya,
hak untuk mendirikan benteng, hak untuk mengadakan perjanjian perang dan damai, hak untuk mencetak uang, hak mengangkat dan memberhentikan pegawai, dan luar biasa hak-hak istimewa yang dimiliki VOC ini. Nah, dengan hak-hak yang dimilikinya itu, akhirnya VOC betul-betul mampu merajalela, meluaskan wilayah kekuasaannya di Nusantara, bahkan hampir seluruh wilayah Nusantara jatuh ke tangan VOC. Nah, namun akhirnya anak-anak, Badan Perserikatan Dagang ini pada akhirnya mengalami kemunduran dan akhirnya mengalami kebangkrutan hingga akhirnya runtuh dan dibubarkan oleh pemerintah Kerajaan Belanda. Anak-anakku sekalian, demikian uraian mengenai perkembangan imperialisme dan kolonialisme. Sebagai tugas untuk kalian, silahkan menjawab beberapa pertanyaan seputar tentang VOC. Apa latar belakang dibentuknya? Apa hak-hak istimewa yang dimiliki? Dan mengapa Badan Perserikatan Dagang yang demikian hebat itu akhirnya mengalami kebangkrutan? Dikerjakan di buku catatan sebagai latihan, dikumpulkan minggu depan. Demikian anak-anak. Untuk pembelajaran kali ini, Ibu kira cukup sekian dulu. Selamat belajar, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.